ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan daripada kemarin, wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidina wa nabiyana Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Hashim bin Abd Manaf al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Tining manana lafad asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anta lama panika gotoning sampeyan wa ta'taqida ban gotoni kataki sampeyan wa tusaddiqa ban gota beneraki sampeyan wa tu'mina ban gotongi manaki sampeyan anna sayyidina jasamun gusti kaula sedaja wa nabiyana ban nabi kaula sedaja Muhammad ibn Abdullah kibanika Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf al-Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Yakin kalaban saya yakin-yakinnya uning kalaban paste ban ane kataki cek songkun kanjing Nabi Muhammad banika betul-betul badah wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu kanjing Nabi Muhammad banika abduhu banika kabulan Allah wa rasuluhu ban utusan Allah ila jami'il khalqi dan sekafina makhluk. Jadi bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi Nabi Muhammad banika utusan Allah. Utusan Allah diutus dari sekafina makhluk. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Untuk apa Rasulullah diutus? Tidak ada lain untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga akhlak ini penting sekali. Akhlak pada diri kita, akhlak pada orang tua, akhlak kepada guru, lebih-lebih akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Rasulullah, maksud Rasulullah diutus untuk menyempurnakan, walaupun sebelumnya ada akhlak, tapi sekarang Rasulullah untuk menyempurnakan. Ulida bi Makkah, dilahirkan Rasulullah ini di tanah Mekah. Wa bu'itsa biha, dan diutus biha dalam tanah Mekah. Wa hajara ilal Madinah, dan hijrah ke Madinah. Wa dufina fiha, dan saranaki fiha dalam Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, sangkuna sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun manika bener fi jami'i ma akhbara bi dalam sakabehna ma akhbara sang abaraki bihi kalaban ma. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita harus wajib percaya, dan itu pasti benar adanya. Bahkan sahabat dulu ini mengingkari apa yang ada di dalam dirinya. Ada satu contoh sahabat Sayyidina Abu Bakar ini, saya tidak akan percaya dengan penglihatan saya sendiri, lebih percaya daripada sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kata saya merah tapi kata Rasulullah ini putih, saya lebih percaya sabda Rasulullah. Awal dari para sahabat kepada para tabiin, dari tabiin kepada ulama, dari ulama kepada kita sampai kepada kita ini, untuk lebih meyakinkan bahwa walaupun kita tidak nututi zamannya para sahabat, zamannya para nabi, tapi kita tahu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, ya seperti ini kita harus juga menyampaikan. Beliau anni walau ayat, sampaikan perkara dari saya ini walaupun satu ayat, suruh sampaikan oleh baginda Nabi. Di antara apa itu yang disampaikan oleh baginda Nabi ini yang benar ini? Famin dzalika adzabul qabri. Famin dzalika, maka pada setengah dari napa kabar kanjeng Nabi benar adzabul qabri, tining siksana kubur. Kata baginda Nabi, besok kalau ada orang meninggal tidak selamat ini, maka ada siksa kubur.
Jadi kita harus tahu dan meyakini itu. Dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, kita harus tahu dan meyakini bahwa betul-betul nanti kalau yang jahat, yang tidak selamat akan disiksa di dalam kubur. Wa na'imuhu, dan juga nikmat kubur. Nikmat kubur nanti kalau ada orang yang meninggal ini amalnya bagus, bawa amal soleh, maka akan dapat nikmat kubur. Di dalam kuburan ada kenikmatan yang luar biasa, yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat di dunia ini, nanti kita rasakan di dalam kubur. Seperti ditemani oleh seorang yang cantik, kemudian ditidurkan sebagaimana tidurnya kemantan anyar, pakai sofa, pakai segala hidangan yang dihidangkan dari surga. Tiap pagi sore dibukakan pintu dari surga, katanya jendela, kita bisa lihat-lihat surga. Masya Allah, ini nikmat di dalam kubur. Kalau orang ini amalnya bagus. Ada satu cara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana kita nanti untuk dapat nikmat kubur, selamat dari siksa kubur. Kata Rasulullah, jangan lupa sebelum tidur kita baca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ila akhirih. Ini dibaca sampai selesai. Dibaca. Maka insyaallah kita akan dapat nikmat kubur. Wasalu malaikat ini dan boleh pertanyaan malaikat dua, Mungkarun dan Nakirun. Yang ketika malaikat Mungkar dan malaikat Nakir ini kita harus meyakini itu, bahwa di dalam kubur betul-betul ada pertanyaan dua malaikat ini. Ini sabda baginda Nabi yang disampaikan kepada kita. Artinya kita wajib percaya. Kalau tidak percaya, ya murtad lah. Jadi kita mengingkari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi. Wal ba'su, man boleh disampaikan oleh baginda Nabi, besok dari kiamat ini ada kebangkitan. Semua orang ini akan bangkit dari kubur. Dan dalam kebangkitannya ini bermacam-macam rupa. Ada yang berupa macam rupa tikus, ada yang berupa seperti anjing, nauzubillah. Tetapi ada juga yang bersinar seperti sinarnya matahari, ada yang bersinar seperti bulan, ada yang bangkitnya ini gagah perkasa, ganteng orangnya, masya Allah. Ada lagi yang bangkitnya ini ketika di padang mahsyar ini, bangun dari kubur ini ada seorang tua, kemudian didudukkan di tahta kerajaan istilahnya kalau sekarang. Kemudian di situ dikasih mahkota, masya Allah, mahkota. Kemudian mahkota ini akan menyinari seluruh manusia ini. Seluruh manusia ini, maka orang-orang bertanya, wahai kawan, siapakah itu? Kenapa kok ada orang laki-laki yang pakai mahkota, kemudian mahkotanya menyinari seluruh manusia ini? Maka si orang tua ini menjawab, saya ini berkah anak saya yang menghafal Al-Quran. Jadi apabila anaknya menghafal Al-Quran, maka orang tuanya besok di hari kiamat akan didudukan di tahta kerajaan, kemudian dikasih mahkota, mahkotanya bisa menyinari seluruh alam dunia ini. Nah, ini orang tuanya. Bagaimana dengan anaknya? Masya Allah, Allah Akbar. Allah yang lebih tahu. Karena sebentar lagi sudah azan, kita tutup dulu. Wallahu muwaffiq ila al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.